Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang bertemakan tentang energi dan perubahan iklim yang diampu oleh dosen Della Andandaningrum MT dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Adapun anggota dari kelompok 6, yang pertama saya Rian Rajendra, yang kedua Nur Aisyah, yang ketiga Miranti, yang keempat Lis Hoirun Nisa, dan yang kelima yaitu Sinta Novita. Adapun submateri dari energi dan perubahan iklim, yang pertama yaitu energi, yang kedua bentuk-bentuk energi, yang ketiga macam-macam perubahan energi, yang keempat perubahan iklim, yang kelima penyebab perubahan iklim, dan yang keenam teknologi dalam mengatasi perubahan iklim. Langsung saja kepada pemateri, dari pemateri pertama hingga pemateri yang terakhir yaitu 6. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari energi. Jadi, energi merupakan sebuah konsep yang sukar dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Kita hanya dapat melihat dan merasakan efek dari adanya energi tersebut. Ilmuwan juga mendefinisikan bahwa energi sebagai kemampuan melakukan kerja. Jadi, untuk mengarahkan bola di lapangan, kalian membutuhkan energi agar dapat menendang bola tersebut. Energi pada benda yang sedang bergerak dikenal sebagai energi kinetik. Bentuk energi lain adalah energi potensial. Contohnya seperti air terjun, air yang bergerak dari atas ke bawah. Selanjutnya yaitu pengertian bentuk-bentuk energi. Yang pertama, ada energi panas. Pengertian energi panas adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Energi panas disebut juga energi calor. Sumber energi panas adalah matahari, uapan air, dan panas bumi. Manfaat dari energi panas tersebut yaitu yang pertama, dapat mengeringkan jemuran, dan yang kedua, dapat menghaluskan pakaian. Yang kedua, yaitu ada energi cahaya, di mana energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh suatu cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Contohnya seperti matahari, bintang, api, dan lampu listrik. Manfaat dari cahaya tersebut yaitu yang pertama, ada penerangan, dan yang kedua, fotosintesis. Selanjutnya yaitu energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Energi gerak dapat dihasilkan oleh air mengalir, angin, orang berlari, dan listrik. Contoh dari alat yang menghasilkan energi gerak adalah yang pertama bor listrik, kipas angin, dan blender. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, yang D yaitu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan. Contoh penggunaan energi listrik yaitu digunakan untuk menyalakan lampu, TV, komputer, radio, kulkas, dan lain-lain. Kemudian yang E, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh cepat lambatnya benda bergetar.
Makin cepat dan kuat benda bergetar, maka bunyi semakin tinggi atau keras. Makin lambat dan lemah benda bergetar, maka bunyi semakin lemah. Contohnya yaitu trompet, gendang, gitar, dan lain-lain. Kemudian yang F, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari reaksi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contohnya energi kimia adalah bensin, solar, minyak tanah, batu bara, kayu bakar, dan lain-lain. Baik, kemudian yang ketiga yaitu macam-macam perubahan energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah penggunaan oven, kompor listrik, setrika, hingga microwave. Yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah charger batu baterai, pengisian aki atau akumulator. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, energi gerak menjadi energi panas. Contohnya adalah ketika sepeda motor dipakai perjalanan jauh akan menjadi panas. Kemudian yang kelima, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya teknologi panel surya. Yang keenam, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya dari menabuh gendang atau bertepuk tangan yang akan menghasilkan suara, dan lain-lain. 4. Perubahan iklim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung ataupun tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer serta global serta perubahan variabilitas iklim yang alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 5. Penyebab perubahan iklim ada 5, yaitu yang pertama ada pemanasan bumi, yang kedua aktivitas matahari, yang ketiga ada bervariasinya jalur orbit bumi, yang keempat pergeseran lempeng tektonik, dan yang kelima El Nino dan La Nina. Materi selanjutnya adalah yang keenam, teknologi dalam mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, dalam sektor pertanian, terdiri dari kalender tanam, kemudian varietas unggul baru yang adaptif, kemudian teknologi panen hujan dan aliran permukaan, dan teknologi pengelolaan sumber daya lahan atau tanah seperti pemupukan. Kemudian yang kedua adalah rencana penggunaan teknologi dalam mengatasi perubahan iklim, terdiri dari pemasangan dan pembangunan teknologi hemat energi di bangunan komersial, kemudian rumah dan fasilitas industri manufaktur, kemudian pengembangan energi terbarukan, lalu pergantian bahan bakar dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, dan penggunaan teknologi untuk pengelolaan hutan lebih lestari dan budidaya pertanian secara efisien. Kemudian yang ketiga, teknologi adaptasi. Yang pertama, ketahanan pangan yang terdiri dari tanaman padi yang tahan panas dan juga banjir. Kemudian sumber daya air, yaitu daur ulang limbah domestik. Dan yang terakhir, kerentanan pesisir. Misalnya teknologi tembok laut dan juga dinding laut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Apabila kami terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami minta ampun. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.